Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Novita Syahar. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan jenis teks. Langkah pertama untuk memahami sebuah teks adalah analisis fungsi sosial dari teks tersebut. Perhatikan tenses yang digunakan dalam teks tersebut, serta analisis struktur teks yang ada dalam teks tersebut. Mari kita analisis teks pertama. Dalam teks pertama berisikan 2 paragraf. Paragraf pertama menjelaskan tentang objek yang dibahas, yaitu sebuah jembatan. Kita dapat melihat sebuah gambar jembatan yang ada di negara Inggris yang disebutkan sebagai jembatan terpanjang sejak tahun 1981. Pada paragraf kedua, kita dapat membaca penjelasan secara detail tentang bagian-bagian kualitas dan ciri-ciri jembatan yang disebutkan di paragraf pertama. Setelah itu, perhatikan ciri bahasa yang ada dalam teks pertama. Dalam teks pertama ini umumnya menggunakan simple present tense. Kita dapat lihat ciri-ciri simple present tense adalah menggunakan to be pertama berbentuk is, are, kemudian menggunakan kata kerja pertama has, go, dan lainnya. Sekarang perhatikan teks kedua. Dalam teks kedua ini menyajikan 2 paragraf. Pada paragraf pertama terdapat penjelasan tentang pembangunan jalan tol yang ada di daerah Jakarta. Dan pada bagian paragraf kedua kita dapat melihat tentang penjelasan yang lebih rinci pembangunan jalan tol yang ada di Jakarta di daerah Antasari dan Depok, yang juga memaparkan tentang kutipan komentar dari pihak berwenang yang menangani pembangunan jalan tol tersebut. Hal berikutnya, perhatikan tentang ciri bahasa yang ada pada teks kedua. Pada teks kedua memakai 2 tenses. Pada paragraf pertama, tenses yang dipakai adalah simple past. Coba perhatikan kata kick off. Kemudian pada paragraf kedua menggunakan tenses simple present. Coba perhatikan modal pertama yang digunakan will, kemudian to be pertama yang digunakan is, dan ini merupakan ciri simple present. Selain melihat tenses yang dipakai, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah struktur kalimat atau grammar khusus yang dipakai dalam teks tersebut. Perhatikan paragraf kedua dalam teks kedua. Pada paragraf kedua, kita dapat melihat suatu kalimat yang diberi tanda kutip. Kalimat yang diletakkan di dalam tanda kutip merupakan kalimat yang berbentuk direct speech. Direct speech adalah kutipan asli dari pembicara tanpa adanya suatu perubahan. Dalam bahasa tulis, penulisan direct speech dilakukan dengan memberikan tanda kutip dan kalimatnya diawali dengan huruf kapital. Setelah menganalisis struktur teks, ciri bahasa
yang ada dalam teks pertama, maka kita dapat menyimpulkan jika teks pertama ini merupakan teks deskriptif, yang mana dalam teks ini memberikan deskripsi atau mendeskripsikan sebuah jembatan terpanjang di Inggris bernama Jembatan Humber Bridge. Setelah menganalisis struktur teks dan ciri bahasa yang ada di dalam teks kedua, kita dapat menyimpulkan jika teks kedua ini berjenis teks news item, yang mana dalam teks ini tujuan dari penulisannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang pembangunan jalan tol antara Antasari Depok di daerah Jakarta. Untuk dapat menentukan jenis teks, maka kita harus terlebih dahulu menganalisis bagian-bagian teks tersebut atau struktur teks tersebut, dan kemudian kita harus menganalisis ciri kebahasaan atau struktur kalimat yang ada di dalam teks tersebut. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.